Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semuanya yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein Understrip UC Channel. Nah sahabat-sahabat, sebagaimana janji saya bahwa kita akan mengupdate proses cara pembuatan pupuk organik super ala Pak Husein. Nah ini kemarin kita sudah update bagaimana proses pengadukannya setelah kita lakukan proses peracikan. Nah bagi sahabat-sahabat yang belum tahu proses peracikannya seperti apa, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja, nah ini di belakang video ini nanti saya cantumkan gambar thumbnailnya yang berbentuk segi 4, tinggal diklik saja bagaimana proses peracikannya, apa saja yang dibutuhkan, kemudian termasuk juga update cara pengadukannya. Nah sahabat-sahabat, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini ke depan bisa cepat maju dan berkembang. Kemudian bila berkenan bisa di like, share, dan komen, dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya sehingga konten-konten atau video yang kita buat ke depannya akan semakin bagus dan teman-teman tidak ketinggalan informasi. Nah sahabat-sahabat, kenapa ini kita update? Yang pertama dari proses awal pada saat kita membuat videonya, yaitu proses peracikannya, bahan yang kita butuhkan dari mulai kuhe kambing, kuhe sapi, kemudian serbuk gergaji, ditambah lagi dengan dengan humus daun bambu. Nah yang kita berikan secara berlapis. Kemudian setelah itu kita biarkan selama 4 hari kita lakukan proses pengadukan. Nah ini di depan kita ini adalah merupakan proses fermentasi yang sudah matang sahabat-sahabat ya. Ini fermentasi yang sudah matang, sahabat-sahabat bisa lihat ini. Nah ini sahabat-sahabat, ini sudah matang. Nah ciri-ciri kalau pupuk organik ini sudah matang, yang pertama ini sudah dingin, jadi sudah tidak panas, karena pada saat fermentasi itu panasnya luar biasa, bisa mencapai 40 sampai 50 derajat. Nah sementara ini kalau sudah matang seperti ini sahabat-sahabat, ini sudah dingin. Nah kemudian yang kedua, aromanya sudah hilang. Jadi aroma kotoran kambing, kotoran sapi itu sudah hilang, sudah asli berbau berbau organik atau cenderung berbau tanah sahabat-sahabat ini. Nah kalau sudah prosesnya seperti ini, sudah selesai, maka langkah berikutnya, ini kan masih kondisi lembab, masih dalam kondisi lembab. Nah ini bisa kita angin-anginkan, kita taruh di bawah naungan, jangan sampai terkena sinar matahari. Nah tujuannya apa? Agar mikroba-mikroba yang kita berikan, yang kemarin kita menggunakan IM4 atau juga mikroorganisme lokal atau MOL. Nah agar bakteri-bakteri ini tidak sampai mati sahabat-sahabat, kena sinar matahari. Maka kalau kita keringkan, kita harus kita letakkan di bawah naungan. Nah ini untuk proses penyimpanan. Atau kalau mau dipakai, tinggal ini sudah langsung dipakai sahabat-sahabat, langsung dipakai buat di lahan, buat pemupukan. Ini nggak perlu dikeringkan kalau langsung dipakai. Atau kalau saya biasanya, karena kalau kita simpan, kita angin-anginkan butuh tempat, paling tidak kan 5 sampai 7 hari. Nah biasanya langsung kita masukkan ke dalam karung. Nah karung seperti itu sahabat-sahabat, kita masukin, tapi tidak usah dipadatkan, pokoknya dimasukin saja. Nah biar saja nanti prosesnya itu sudah bisa ini sendiri kering sendiri di dalam karung ya sahabat-sahabat ya. Nah inilah sahabat-sahabat cara kita membuat pupuk organik ya. Kalau istilah saya namakan pupuk organik super, karena kita campurkan berbagai macam bahan organik. Nah kalau sahabat-sahabat kalau punya yang bisa ditambah lagi seperti dedak, kemudian sekam, arang sekam,
atau juga bisa dipakai dengan serbuk gergaji. Ya, untuk tambahan-tambahannya sahabat-sahabat ya, itu akan lebih bagus, termasuk dedak padi itu lebih bagus kalau kita campurkan kemari, sehingga unsur hara, baik unsur hara makro, mikronya di dalam pupuk yang kita buat ini akan menjadi bagus, akan menjadi lengkap dan seimbang, sehingga baik pada masa vegetatif dan generatif tanaman kita akan mampu hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah sahabat-sahabat, nah inilah proses fermentasi pupuk kandang. Jadi sahabat-sahabat tidak usah khawatir kalau adanya cuma kotoran kambing, ya kotoran kambing. Kalau ada kotoran sapi, ya hanya kotoran sapi. Kalau adanya humus daun bambu, ya apa saja teman-teman untuk peracikannya. Yang penting ada bahan organiknya dan ada biang fermentatornya. Nah sahabat-sahabat, yang perlu diketahui, ini sebenarnya kayak kotoran kambing, kotoran sapi, tanpa biang fermentator yang kita berikan juga sebenarnya bisa sahabat-sahabat. Dia bisa terfermentasi secara alami, cuma butuh waktu ya. Sedangkan biang fermentator yang kita berikan ini kemarin EM4 ini tujuannya untuk membantu untuk mempercepat proses fermentasi agar cepat matang seperti ini. Oke sahabat-sahabat, nah bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung ya, bagaimana cara membuat meracik videonya, meracik bahan-bahan ini, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, kemudian proses pengadukannya seperti apa, dan hasilnya seperti ini. Nah nanti teman-teman sekali lagi nanti akan saya tampilkan di ujung layar video ini, yaitu gambar thumbnail videonya. Nanti tinggal diklik saja. Oke sahabat-sahabat, itu saja pertemuan kita kali ini, update part 2 tentang hasil proses fermentasi pupuk organik super untuk kesuburan tanah dan tanaman. Nah sekali lagi kepada sahabat-sahabat, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan jika berkenan bisa di share dan komen. Berilah masukan-masukan yang positif, masukan-masukan yang untuk membantu memajukan channel kita ini, sehingga ke depan akan lebih maju. Dan bagi sahabat-sahabat, jika ada hal yang kurang jelas, nah bisa meninggalkan jejak ya, dengan meninggalkan komentar, sehingga nanti hal-hal yang kurang jelas bisa kami jelaskan. Oke sahabat-sahabat, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.